Nah, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, ada 7 dosa besar nih, ya, yang dikatakan Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang menghancurkan. Saya sebutkan dulu satu-satu ya, supaya kemudian kita bisa fahami. Yang pertama, asyirku billah. Sampai sahabat itu bertanya dulu, mahia ya Rasulullah, apa itu sebenarnya 7 dosa besar yang menghancurkan? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Di antara syirik itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita kayak menyembah patung, bukan. Kadang-kadang yang di antara syirik besar itu adalah mempercayai adanya kekuatan, ya, kemahakuasaan selain kuasa dan selain kekuatan dari Allah. Jangan jauh-jauh, yang terdekat, Mbak Rara, ya, pawang hujan, ya. Saya langsung upload itu Pak, ya, kan saya juga nonton itu MotoGP itu, ya, di TV di Kodong, ya. Kebetulan waktu itu lagi di pesawat, ya, kemudian menunggu di airport, saya buka, ya, sore, saya buka, saya bilang, apa ini? Dikasih akses jalan di tengah, dilihat semua orang, satu dunia memandang. Baru tidak berhenti hujan, ya. Yang bahaya media yang meliput, ya. Seakan-akan setelah dia turun, kemudian tidak lama setelahnya agak berhenti hujan, dikiralah dialah yang menjadi, ya, orang yang berhasil memindahkan hujan itu, ya. Yang terakhir viral ini videonya yang 1 menit, yang dia bilang di langit ada teman-temannya, ya. Sudah kita lihat itu videonya. Wah, kalau kita lihat itu lucu Pak. Baru dia bilang di langit itu ada AC besar, remote-nya sama Rara. Astagfirullah. Orang stres, Pak. Orang gila ini. Ya. Naudzubillah, ya. Saya sudah share itu di Instagram saya, banyak sekali orang ketawa. Karena sudah nggak masuk akal ini, ya. Dan ini dosa besar Pak. Nah, mempercayainya saja, contoh, makanya saya langsung bikin status tuh di Instagram. Saya mempercayainya saja bahwa betul-betul ini Ibu Bu Rara ini yang kasih geser hujan, mempercayainya saja itu sudah syirik. Ini. Yang makanya dalam ilmu tauhid ini penting. Ada penghambaan, ada keyakinan. Ini harus dijaga baik-baik. Jangan sampai kita mengatakan bahwa saya kan tidak menyembah patung Ustaz. Ya, kita tidak menyembah patung, tapi mempercayai, ya, bahwa ada kekuatan selain Allah, itu juga sudah syirik Bapak Ibu sekalian. Contoh lain, ada keyakinan bahwa yang memberi rezeki itu selain Allah, menurunkan hujan selain Allah, ini juga sama dosa besar, ini juga syirik. Dan yang paling kecil syirik itu riya. Tahu riya? Beramal untuk dipuji manusia. Kata Rasulullah SAW, asyirkul asghar, syirik kecil, namanya apa? Riya. Ya. Jadi riya itu beramal Pak, tapi mau dilihat manusia. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Itu asyirku billah, syirik. Kemudian yang kedua, as-sihru, sihir. Sihir ini juga masuk di dalamnya, meliputi di dalamnya, ya, menggunakan istilahnya orang apa? Orang kita sekarang ini, nih, apa? Dia bilang bukan dukun Ustaz. Terus saya bilang apa itu? Apa nih? Orang pintar. Ada istilah orang pintar. Nah, ini nih orang-orang pintar ini juga sama bagian dari sihir. Bisa jadi nauzubillah kalau dipercaya bagian dari syirik. Ya, kan saya cuma datang untuk, bukan untuk menyembuhkan Ustaz, untuk mengetahui jika saya punya penyakit. Saya bilang sama, nggak boleh. Ya. Mau tahu penyakitnya datang ke rumah sakit, dokter yang memang ada keahlian-keahlian yang dia pelajari dalam segi keilmuannya, bukan tentang ilmu-ilmu gaibnya. Sebenarnya dosa besar as-sihru. Ya, jadi syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua sihir,
Ini dosa besar yang cepat sekali mendatangkan hukuman balasan dari Allah. Azabnya cepat sekali. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh, Pak. Nauzubillah. Ya. Membunuh orang yang tidak dibolehkan untuk dibunuh. Ya. Yang diharamkan semua kita. Ya, bahkan meskipun kita berbeda agama, tidak boleh dibunuh. Haram. Kayak orang-orang bunuh diri pakai bom apa dengan alasan jihad mau dapat surga, itu tidak ada dalam agama kita. Ya. Satu-satunya ya, pembunuhan yang dibolehkan adalah kisos. Kisos itu kalau kamu bunuh orang ya baru kamu dibunuh. Gitu ya. Ya. Dalam hal yang lain, kemudian muncul hadis Rasulullah SAW, 3 orang yang boleh dibunuh dalam agama kita. Ya, as-sayyibuz zani, kakek-kakek yang berzina. Nah, ini dibunuh ini, Pak. Zaman Rasulullah itu dikatakan mereka lah orang-orang yang melampaui batas, sudah kakek-kakek ya, masih berzina. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini as-sayyibuz zani wa qatlun nafs. Ya. Dan orang-orang yang membunuh orang. Ya, maka ini dibunuh, qatlun nafs bin nafs, makanya nama qisas. Kemudian yang ketiga, al-murtad, ar-riddatu an dini. Orang-orang yang murtad, Pak, pindah agama, jadi masuk Islam terus keluar lagi sengaja kayak main-main begitu. Nah, itu juga dibunuh dalam agama kita. Ya, ya ini tentu ya di zaman Rasulullah SAW. Zaman sekarang ya tentu kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku juga di negeri kita. Ya. Tapi di sebagian negara Arab ya itu masih menerapkan hukuman ini, kisos masih ada dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu dosa ketiga yang mendatangkan cepat sekali adab Allah. Ya. Ya. Apapun, apalagi kalau memang sengaja, ya, itu dosanya besar. Tidak disengaja saja, kalau misalnya nauzubillah tabrakan, kemudian kita tidak sengaja terus dia meninggal, wah ini aja udah dosa besar, Pak. Apalagi sengaja. Nah, ini tidak diampuni lagi oleh Allah. Kemudian yang keempat, ini juga dosa berbahaya, dan ini juga paling sering masih banyak orang susah tinggalkan. Aklur riba. Apa itu aklur riba? Aklur riba itu makan riba. Riba itu yang bunga itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makan ribanya ini naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya bahkan ya saya katakan, kalaupun kalian punya karena suatu keperluan bisnis atau gaji atau apa lagi, atau hal transaksi yang mungkin bank-bank syariah belum mampu untuk lakukan, maka ketika kemudian Anda punya tabungan konvensional ya, misalkan apa sajalah konven, kemudian Anda butuh itu karena ada hal gaji ya, BUMN misalkan, kan ada syarat begitu tuh, itu Anda butuh, maka Anda harus menyampaikan kepada apa itu istilahnya, tellernya atau CS-nya, bahwa saya buat suatu komitmen dengan dia bahwa semua bunganya pinggirkan, saya tidak mau pakai. Iya. Yang saya terima gaji pokok saya saja. Nah, gajinya 5 juta, Pak. Ini kalau 5 juta sudah ada bunganya ini, Pak. Iya. Ada bunga terus di bank itu. Iya. Itu bunganya meskipun cuma 500 rupiah, 1000 rupiah. Kalau kali banyak, iya. Kalau uangnya 5 miliar, bunganya berapa, Pak? Nggak ada. Jutaan juga kalau 5 miliar, Pak. Gimana? Ada orang begitu ya? Iya. Taruh uang cuma ambil tuh, tambah bunganya begitu. Kalau misalnya uangnya 20 miliar, berapa bunganya itu kira-kira? Banyak-banyak? 5% biasa bunganya ya? Dia taruh, kalau 5 miliar berarti berapa 1%-nya itu? 10 juta ya? 25 juta. Kalau 1 miliar. Menggiurkan, Pak, memang. Kalau 5 miliar 25 juta. Kalau 5 miliar, lumayan. 10 miliar berarti 50 juta. Riba. Bunga, Pak. Nah, kalau kita kasih pinjam orang uang, jangan pernah ambil lebihnya, karena lebihnya itu riba. Misalnya orang bilang gini, kasih pinjam ke saya 10 juta. Bulan depan saya kasih ke 15 juta. Jangan, 5 jutanya riba. Nggak boleh.
Pinjaman nggak boleh Pak, dilebihkan nggak boleh. Ini riba, ini bahaya, ini banyak orang nggak tahu. Iya, iya, hati-hati. Kayak pegadaian, oh iya hati-hati. Siapa yang suka gadai-gadai barangnya di sini di pegadaian? Bisnis bagi hasil gimana? Nah, kalau bagi hasil oke. Apa dulu bagi hasilnya? Nah, disepakati dulu gimana cara bagi hasilnya. Ya, itu namanya mudharabah. Ya. Jadi membagi hasil. Itu yang dipakai sebenarnya orang-orang syariah. Bank syariah itu yang dia pakai. Bagi hasil, akad mudharabah, bagi hasil. Ya. Hati-hati. Ya. Pegadaian juga ada pegadaian syariah. Ya, kalau mau kepepet sekali meki, ya ke pegadaian syariah saja lebih aman. Jadi kalau ada dosanya, misalkan dia ada tipu-tipu atau ada dosa, yang tanggung bukan kita, DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Karena tidak mungkin ada label syariah kecuali pasti ada DPS, orang-orang yang menjadi Dewan Pengawas Syariah. Ya. Terus ya apa tadi? Aklu riba. Nomor berapa? Yang 4. Makan riba. Ini juga dosa besar. Nomor 5, aklu malal yatim. Dosa besar yang kelima, makan hartanya anak yatim. Nauzubillah ya. Ya, bikin panti asuhan, terus galang donasi, jualannya anak yatim, tapi dia memperkaya diri. Ini dosa besar dan diampuni oleh Allah. Ya. Oh ya, banyak begitu Pak, banyak sekali. Ya. Orang-orang yang makan anak yatim, hartanya anak yatim. Naudzubillah. Aklu malal yatim. Ya. Dosa yang selanjutnya yang juga termasuk as-sab'ul mubiqat. Ini hadisnya Bukhari Muslim ya. Jadi syirik, sihir, membunuh orang ya, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, aklu malal yatim. Ya. Kemudian ini juga termasuk ya asabul mubiqat ya, at-tawalli yaum az-zahf. Kita tahu at-tawalli yaum az-zahf ini khusus untuk di zaman Rasulullah SAW ini, lari dari medan perang ya. Itu di zaman Rasulullah dikategorikan dosa besar Pak. Sudah orang lagi berperang ini kabur iya. Ini kata Rasulullah SAW marah Allah. Ya, ini biasa kan ada orang semangatnya besar gitu ya. Zaman Rasulullah itu banyak sahabat. Kemudian pas sudah lihat musuh yang jumlahnya lebih banyak, senjatanya lebih lengkap, ada yang kabur. Nah kata Rasulullah ini at-tawalli yaumaz zahf. Apa arti tawalli yaumaz zahf? Lari dari medan perang. Dosa besar. Kemudian yang terakhir ya, singkat aja ya. Kultum subuh harus pendek-pendek Pak, tidak usah panjang-panjang ya. Yang ketujuh, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita baik-baik beriman sebagai penzina ya. Ini dosa besar. Yang ketujuh yang terakhir. Siapa yang pernah dituduh dari istri Rasulullah? Aisyah. Ya. Dituduh berzina, disebarkan, diviralkan lah ketika itu. Ya, sampai ya khusus untuk pembelaan Aisyah. Dulu Rasul sempat agak kecewa begitu ya, jadi dia sempat diamkan. Ya. Sampai kemudian Allah turunkan ayat pembebasan, pembenaran bahwa Aisyah tidak berzina. Jadi khusus untuk membenarkan bahwa Aisyah itu tidak berzina, yang bela Aisyah langsung ayat Allah. Ya, Allah turunkan satu ayat khusus untuk membela ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah itulah tadi Bapak Ibu sekalian, 7 dosa-dosa besar yang sangat berbahaya yang harus kita hindari. Lihat yang mana yang paling bahaya, yang
masih bisa masuk di kita. Iya, hati-hati. Syirik, sihir 2, membunuh 3, makan riba 4, makan harta anak yatim 5, kemudian lari dari medan perang 6, kemudian yang terakhir menuduh wanita perempuan beriman berzina. Nah, lawannya sama, Bukhari Muslim, 7 amalan yang mendapatkan naungan di akhirat, di padang mahsyar yang matahari hanya sejengkal, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 juga, ini juga Bukhari Muslim. Nah, sebut saja. 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, kalau direktur rumah sakit, direktur apa, kalau adil, ya, jujur, amanah, itu Masya Allah, ya, disiapkan baginya naungan di hari kiamat. Ya, itu tadi 1 apa? Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, ini juga penting, pemuda yang tumbuh di jalan Allah. Syabun nasya fi ibadatillah, anak-anak muda yang taat beribadah. Itu juga nanti di hari kiamat dinaungi oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Amalan ketiga, ini lawannya juga ini yang 7 tadi, sama-sama Bukhari Muslim, yang mendatangkan keridhaan Allah. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, azan ke masjid, azan ke masjid. Wah, itu juga dicintai oleh Allah. Udah berapa? Udah 3. Pemimpin yang adil, hafal-hafal kita. Ya, kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, ini juga penting, 2 orang, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mereka bukan saudara, tidak seibu, tidak sebapak, tapi saling mencintai karena Allah. Sakit dijenguk, ya, saling tukar hadiah, apa saja yang bisa membahagiakan saudaranya dia lakukan. Nah, ini juga mendatangkan keridhaan Allah. Sudah berapa? 4. Yang kelima, ini juga penting, rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha. Ini juga dahsyat. Orang-orang yang rajin sedekah, Pak, tapi dia tidak mau ditahu orang. Ya, ini jalur-jalur transfer biasa. Ustaz, tabe untuk pembangunan ruang ngaji tak? Gitu. Nah, ini bagus ini. Mumpung pagi ini, bagus kayaknya. Ada nggak brosurnya di mobil? Bawa sini. Ya, bagus juga ini. ada saya punya program sekarang mengejar bulan Ramadan. Saya bangunkan anak-anak muda ruang ngaji, Pak. Ya, ruang ngaji. Jadi bukan di masjid. Kenapa? Kalau di masjid takut. Ya. Kebetulan saya punya warung kopi di situ, di waduk. Di atasnya masih kosong. Daripada kosong, saya bangun saja. Ya, bangun ruang ngaji, saya kasih wifi. Syaratnya pakai 1 jam wifi, 1 jam belajar ngaji. Mau pakai 2 jam, 2 jam belajar ngaji. Saya buka dari habis subuh nanti nih Ramadan, insya Allah mudah-mudahan. Jadi ini karena saya undang artis hijrah, ini ada artis hijrah 2 orang saya undang, Dimas dengan siapa namanya, Dini, ya. Ini saya undang ke sini. Sini. Ya. Ya, ada 2 orang saya bawa sini. Ya. Ada brosurnya, Pak. Tenang. Mungkin amalkan yang kelima ini bisa juga, ya. Jangan disebut-sebut tuh, ya. Donasi pembangunan ruang mengaji untuk para anak muda. Ada transfernya, ini rekening yayasan juga. Ini juga ada nomor adminnya. Aman, Pak, tidak ke saya insya Allah itu. Ya, ini bagian ikhtiar, Pak, memperbaiki anak muda, khususnya kodong itu yang online, Grab online, Gojek, Maxim. Dia tidak ada tempat berteduh. Saya bilang, daripada kamu pusing cari tempat berteduh, mau ke gratis wifi, sini saja. Syaratnya gampang, ngaji. Iya. Wifi itu ditukar dengan belajar ngaji. Belajar bukan hanya sekedar ngaji, Pak. Gurunya standby. Iya. Mulai dari pagi, ya, sampai berbuka puasa. Nah, jadi 3 orang guru ini kita kasih shift. Iya. Untuk ngajar anak-anak muda mengaji. Ini amalan yang keberapa? Kelima. Ya. Rajulun tasaddaqa bisadaqah. Orang yang bersedekah, Pak, tapi selalu menyembunyikan sedekahnya. Terus kiasannya dalam hadis ini, fa hatta la ta'lam shimalu
ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini dahsyat, ini amalan mendatangkan ridhanya Allah. Yang keenam, rajulun da'atsu imra'ah dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda oleh wanita cantik lagi punya jabatan, lalu dia mengatakan inni akhafullah, saya takut Allah. Masya Allah, berat ya. Pernah digoda? Pak dokter, assalamualaikum, masih kita ingat saya? Banyak yang begitu ya. Saya Pak dokter mantan tak waktu SMA. Iya. Ya, kalau ditolak dengan mengatakan tidak, saya takut Allah. Ada juga yang diseleksi. Ada yang diseleksi. Yang besar-besar yang apa tadi yang Tunggu dulu bos, kasih selesai dulu, kasih selesai. Sudah 6, pelan-pelan ya. Sudah berapa? 6. Jadi apa yang ke-6 tadi? Laki-laki, inilah seperti Nabi Yusuf digoda. Pak, dalam hadisnya dikatakan wanita yang cantik dan punya jabatan. Mansabin wa jamal. Itulah Yusuf seperti itu. Punya jabatan, cantik. Atau cantik tidak punya jabatan, tidak apa-apa juga. Jangan juga Bapak jadikan alasan, Ustaz cantik saja dia tidak punya jabatan. Oh, tetap tidak boleh Pak, sama. Yang jelas menolak perempuan yang mengajak berzina, mengajak untuk ke arah sana, dan kalian mampu mengerjakan itu, bisa sekali. Tapi kita kemudian mengatakan saya takut Allah. Wah, itulah dahsyatnya amalan ini. Maka nanti di hari kiamat dinaungi oleh Allah. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, juga dahsyat Bapak Ibu sekalian. Apa amalan yang mendatangkan naungan Allah di hari kiamat? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang selalu menyendiri beribadah, tiba-tiba kemudian menyendiri itu dalam artian sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib ya berjamaah. Tiba-tiba setiap kali dia sendiri, dia bangun tahajud, fafadat aina, menetes air matanya. Ini juga nanti yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah.